Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi para petani Sidaker dimanapun kita berada, dimanapun teman-teman berada. Pagi hari ini kita ada di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya untuk di komunitas buah naga. Kita akan mencoba produk ini ya, Sidabin. Kita singkat namanya Febi, untuk mengendalikan penyakit cacar pada tanaman buah naga. Nah, sekarang adalah di bulan 6, tetapi curah hujan masih cukup tinggi sehingga sulit sekali untuk ditebak. Sehingga penyakit cacar itu masih banyak sekali muncul pada tanaman. Kita akan melihat bagaimana nanti 2 minggu atau 3 kali aplikasi setelah penyemprotan Sidabin, kita akan melakukan pengamatan. Sementara yuk kita masuk lihat di teman-teman petani buah naga yang sudah menunggu. Yuk ke sana. Ini masih belum berbuah ya, karena nanti biasanya buah itu di bulan 8. Nih, seperti ini kondisinya. Ini dengan timnya Panaba, dengan Pak siapa Pak? Sigit. Pak Sigit Pramono. Nah, ini teman-temannya yang sudah menunggu di sini. Wah, ini yang sudah aplikasi mana Pak ini Pak? Ini Pak. Yang sudah aplikasi Sidabin. Lebih kuat. Terus kulitnya ada kayak dilapisi gitu. Jadi Seperti apa? Seperti apa? contohnya ini. Nah, Ini kalau sudah ada lapisan seperti ini rata-rata sudah tidak terkena penyakit. ya. Oke, berarti Febi itu dampaknya seperti itu. Nah, ini Oh, oke, kita lihat lagi. serangannya sudah sembuh. Ini awalnya parah ini. Ya. Oh, gini. Ini awalnya parah, akhirnya ini 3 kali aplikasi Mas, sudah kering. Sudah kering padahal awal-awalnya sudah parah sekali ini. Ini kendalanya buah naga seperti itu ya Pak? Iya, Ini. ini jamur. Kalau orang sini bilangnya cacar nih. Oh, yang mana ya Pak? Oh, ini. Oh, ini ya bintik-bintik ini. Wah, ini. Ini kalau nggak teratasi lama-lama bisa menjadi busuk. Oh, bisa lama-lama jadi busuk. Bisa lama-lama menjadi Gini kuning-kuning kayak gini. yang kuning-kuning ini. Oke. Kalau kuning-kuning ini berarti sudah mulai mati ini. Ini sudah kering. Kalau yang putih-putih itu berarti masih aktif ya. Ini pencampurannya ya bro, bolo-bolo. Nah ini, wah ini pakai sancin nih, pakai sancin. Oke, kita pakai 2 tutup ya. Kemudian yang tutupnya putih, kita pakainya nih. Ini. Oke, nah sama nutrisinya mas sekalian. Nah nutrisinya kita pakai di sini adalah kalium silika kawan. Nah ini dari Kalsida, sementara funginya pakai Febi. Ini di lahan Pak Sigit dulu nih Pak. Iya. Oke. Ini nanti panen perkiraan di bulan berapa Pak? Kalau sudah ada calon-calon bunga seperti ini Pak. Kalau bunga ini di bulan 8 itu. Bulan 8 ya? Bunga yang kecil ini bulan 8. Oke. Ini beberapa sudah muncul kawan. Nanti diperkirakan 3 bulan ke depan itu untuk masa panen. Lampu itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sinar matahari yang harusnya panjang, karena tanaman ini sejenis kaktus ya, sehingga perlu penyinaran matahari yang lebih lama. Nah, dengan lahan seluas ini, alat bantu penyemprotan kita pakai model seperti itu, sancin. Kita pakai selang. Namun dengan cuaca yang ekstrim ini, seringkali teman-teman petani terkendala dengan perubahan pH di lahan karena yang sering hujan, dingin, sehingga memang perlu bantuan nutrisi juga. Nanti juga perlu dikocor. Kalian Pak sinten iki Pak? Kalian Pak Agus Wiono. Pak Agus Wiono. Oke. Pak mungkin bisa dijelasin ini Pak, yang dulu sempat terserang parah itu kayak gimana Pak? Yang dulu sempat terserang parah itu ini kayak gini. Ini tinggal tulang-tulang ini ya. Ini tinggal tulang semua ini. Semua lahan ini tinggal tulang semua ini. Tinggal tulang-tulang. Tinggal tulang. Gitu. Ini apa ini? Daging-daging ini nggak ada ini. Mungkin tinggal ada 3, 4, 5 itu. Tinggal yang ada daging itu.
Artinya itu dulu adalah full kimia. full kimia. Nah sekarang ada sedikit transisi kawan. Sekarang mulai ada semi organik. Itu penggunaan yang organik itu yang seperti apa Pak? Penggunaannya organik itu kalau kita ya pakai kocoran. Oh pupuk atau nutrisi? Pakai nutrisi buat kocoran. Oke. Karena bisa jadi karena penyakit itu juga ada dalam tanah yang mungkin kebawa ke jaringan tanaman kawan. Seperti itu. Kayak gini penyemprotannya berapa hari sekali nih Pak kalau sudah terserang? Ini kalau sudah terserang 3 kali sehari, 1 minggu 2 kali. Oke, berarti 1 minggu penyemprotan 2 kali ya? 1 minggu 2 kali. Oke. Kalau yang sudah sehat itu seperti apa Pak? Mungkin bisa ditunjukin Pak. Nah ini sehat ini. Oke. Ini udah sehat. Ini udah aplikasi kan 3 kali tuh ini. Oke ya. Ini sehat ini. Sehat aman ini aman. Oke. Oh ya, seperti ada lapisan putih Iya. loh kawan. Ada lapisan putih-putih ini. Oke. Artinya ini yang kemarin ya sedikit ada menguning mungkin dampaknya sedikit kalau penggunaan pestisida yang tinggi. Tetapi ketika melewati fase curah hujan yang tinggi itu secara alami lapisan itu muncul seperti ini ya. Ada seperti ngeflek warna putih ini. Tapi ini justru baik loh. Ya, Kayak pelapis. nah, itu ibaratnya seperti coating atau dilapisi sehingga tanamannya ini tidak jadi atau serangannya yang tadi cacar itu bisa berhenti. Nah, ini malah kelihatan banyak ini putih-putihnya ini. Nah, Ini putih-putih ini banyak ini. oke, mungkin kelihatan nggak ya Bolo ya? Oke, ini kelihatan ini. Oh, nah, deket ini. Ini udah sembuh ini. Ini sudah sembuh ini. Harga berapa sekarang Pak? Harga 18-19. Oke. Itu grade atau Grade A. oh grade A. Grade A itu 1 kilo isi berapa Pak? Grade A 1 kilo isi 2. Oh, Isi 3. isi 2 isi 3. Luar biasa. Siap Bolo. Ini kurang lebih ada 1000 pohon. Nah ini aliran listriknya. Karena untuk pencahayaan di malam hari. Penyemprotan 1 sudah. Kita akan geser ke titik yang kedua. Karena untuk melakukan pembuktian, nah kita minimal harus beberapa konco-konco tani. Karena 1 sudah dibuktikan menarik dengan mungkin adalah 2 tutup, tetapi kita bisa ngakalinya pakai berselingan untuk penggunaan Febi. Tapi yuk kita jalan dulu lagi lah, nanti ke lahan kedua. Trip ke lahan kedua Bolo. Kita akan melakukan penyemprotan di lahan kedua. Emang buah naga itu menarik ya? Ditanam di sawah? Oke. Di Tegalan? Oke. Mau di lereng-lereng seperti ini? Ayo hajar. Yuk. Nah ini off-road ini. Alhamdulillah turun ke lahan kedua Bolo. Nah ini kalau sudah kayak gini gimana coba ayo. Sudah dikeprasi kayak gini ya, sudah sakit-sakit ini, yang bekasnya kena cacar kayak gini. Nah ini kasihan teman-teman petani. Nah obat larang-larang reneng gunanya kayak apa Jal? Oke yuk kita lihat. Tahu nggak lur? Nih kawan, ini petani sampai bingung ya. Putih-putih ini disiram gamping. Tahu gamping nggak? Nih kapur bangunan lur. Kayak gini untuk menghindari penyakit busuk batang ataupun cacar. Ini Mas Begi sudah nyiapin paketannya untuk nyetel si Mbak Febi. Oke. Bukan harganya yang mahal lur, tapi yang dicari petani itu yang penting cespleng. Ono asile 2-3 kali penyemprotan paling nggak harus ada hasilnya. Nanti Mas Riki kita kesini lagi untuk melakukan pengamatan. Oke Mas? Yap. Oke, yuk kita ramu dulu. Nah ini. Oke, ini diramu ya. Kamu Nah ini pakai Sidabin Venusida. Oke. Nah ini kemudian pakai nutrisi. Nutrisinya apa ini Pak?
Kaursida. Mendukung ya lur. Cerah banget ini. Sip. Mudah-mudahan bagus cuacanya, nanti hasil penyemprotannya juga bagus. Ini yang paling parah teman-teman Sidaker. Nah nanti akan dihajar sama si Mbak Feby biar batangnya sehat lagi. Oke siap Mbak Feby, hajar batangnya Bapak Resmiono. Yuk. Kalau yang ada naungan pohon randu ya, bahasanya sih cagaknya tanaman randu itu luar biasa ya, sehingga di penyakitnya itu tidak seberapa. Tunasnya lebat sekali. Ini sudah calon bunga dan buah, ini mantap ini. Kalau ini jadi buah ini masuk kelas super ini ya, itu. Ini miliknya Bapak Resmiono, mantap. Ini yang sebelah kiri adalah yang pakai cagak cor, tapi lihat serangan penyakitnya cukup tinggi. Tapi kalau yang pakai cagak randu, nah ini sama lain sebagai naungan kayak gini ya, ini menarik, lebih daya tahannya lebih bagus dari cagak cor. Habis ini kita ke lahan ketiga ya bro. Nanti yang kalian lahan ketiga tempatnya Pak Agus sih. Siap. Oke Pak, yuk gas yuk. Monggo. Ke lokasi ketiga, tempatnya Pak Agus. Kulon nuwun Pak. Monggo siap. Wih, ini juga siap-siap aplikasi. Ya 11 tahun ini. Usia 11 tahun. Sudah SMP ini Pak berarti Pak. Usia tanaman 11 tahun. Kondisi seperti ini nih. Wah, ini memang perlu nutrisi ya. Lihat buah naga itu sangat mudah ditanam di model-model karakteristik lahan. Ini seperti ini ya lahannya. Ini seperti perbukitan, karena nggak mungkin untuk ditanami seperti horti-hortian. Susah ini. Lahan-lahan seperti ini biasanya untuk tahan sengon, ya mungkin jeruk itu masih bisa. Ini juga akan kita hajar dengan Feby. Ayo Mbak Feby, kita hajar batangnya Pak Agus ini supaya kembali sehat. Kita kembali ke pencampuran. Oke, ini setelannya masih sama lur. Ini yang parah ya Pak? Yang parah. Naga yang parah. Nanti organiknya disiapin Pak, atau mungkin kalau perlu beli 5 kilo gak apa-apa di tempat Mas Rigi. Ini yang harus dijaga ya, ini tunas-tunas baru yang harus dijaga dari ini sebelahnya ini kayak gini penyakitnya bekasnya ya. Nah sehingga inilah yang dijaga sama teman-teman petani buah naga yang akan dicoba pakai si Mbak Feby. Wah ini kelihatannya kita akan makan minum degan ini. Ini kita diambilkan degan ini. Yuk kita ke sana yuk. Mantap nih degan nih. Kemelan lah kayak. Joget Mas. Kita juga akan degan. Ini bisa cerita yang setelah pakai obat Feby itu Pak nggak Pak? Ya, saya sudah aplikasi selama 3 kali dengan dosis yang bervariatif. Jadi untuk aplikasi pertama itu saya pakai 1 tutup. Untuk aplikasi pertama saya pakai 1 tutup dan itu tidak kelihatan hasilnya. Itu saya aplikasi waktu cuaca lagi ekstrim, jadi tiap hari hujan, matahari juga jarang muncul. Nah, kemudian pada aplikasi yang kedua itu saya pakai dosis 2 tutup untuk tangki 15 liter, dan itu kelihatan hasilnya cuman tidak maksimal, belum kelihatan maksimal. Nah, setelah aplikasi yang ketiga itu saya pakai 3 tutup, dan itu ada efek di daun muda itu banyak yang gosong untuk daun yang muda. Nah, berarti itu untuk kemungkinan
karena kelebihan dosisnya. Oke. Nah, setelah itu setelah 3 kali aplikasi saya berhenti. Nah, kemudian sekitar 1,5 bulan kemudian dari aplikasi pertama itu, itu kelihatan ketika diguyur hujan yang biasanya jamurnya menyebar yang menyebabkan cacar itu, yang saya aplikasi pakai Sidapin ini lebih tahan. Jamur-jamurnya sudah tidak menyebar seperti yang tidak saya semprot pakai itu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, menarik. Mudah-mudahan nanti hasil aplikasi Febi ini di teman-teman buah naga juga ada manfaatnya hasilnya. Dan kita juga ada nanti selanjutnya. Ini adalah aplikasi pengocoran nutrisi yang sifatnya organik. Apa yang kita pakai kemarin adalah Sabta Bio sama Trichosida. Nanti akan dicampur dengan pupuk kimia untuk membantu nutrisi. Ibaratnya tanaman jangan dipacu terus untuk produksi, tetapi menjaga performa nutrisi, performa tanah juga sesuatu yang penting. Atas pakai FFB, bawah juga pakai Sabta Bio sama Trichosida.